Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore adik-adik. Sore, Sore, Bu. Ibu. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, disilakan. Doa selesai. Ya, adik-adik, kita bahas kasus ya, tapi nggak akan lama, gitu ya. Dari yang saya evaluasi, beberapa pekerjaan laporan kalian, banyak banget yang nyuruh saya jadi dukun. Kenapa nyuruh saya jadi dukun? Saya nggak bisa baca lampiran kalian, dek. Kalian suruh saya nerawang. Saya nggak punya kemampuan. Bahkan ada yang kelompok siapa gitu ya, lupa saya. Saya periksa. Menyertakan lampiran cuma ada kotak abu-abu. Saya baca apa, adik-adik, kalau cuma dikasih kotak abu-abu? Kalian lagi main tebak-tebakan gitu. Padahal kan lampiran itu, jangan pikir saya nggak baca deh lampiran kalian. Nih ya, lampiran kalian tuh saya cek satu-satu dari awal, dari kalian bikin definisi sampai kalian mengambil keputusan. Tadi ada satu kelompok yang eh, di lampirannya kotak abu-abu. Saya nggak tahu itu tulisannya apa. Literally cuma abu-abu gitu. Yang kedua, ada kelompok yang ngerjakannya epilepsi kan di tugasnya. Jadi kan harusnya definisinya epilepsi ya. Tapi yang dia screenshot, yang dia lampirkan adalah penyakit depresi. Nah itu kan kelihatan banget kalian nggak aware sama kerjaan kalian. Baru kali ini saya ngasih nilai kalian tuh laporannya 60. Saya sih kasih tinggi, tapi ini beneran kelewatan. Rata-rata 60 nilai kalian. Belum lagi yang kena potong nilainya kemarin. Yang pertama kasus nggak pakai jas. Yang kedua kasus masuk ruangan saya tanpa izin. Ya, itu ya. Terus ada juga mahasiswa, saya nggak ngerti deh kalian itu, eh saya nggak marah ya, saya cuma ngasih tahu. Kalian itu masukin lampiran, kalian baca dulu nggak? Kira-kira ini bisa kebaca apa enggak? Atau bener nggak ya konten lampiran yang saya pilih sesuai nggak ya dengan kasus saya? Oke, tadi ya, jadi kotak abu-abu, kemudian nulisnya epilepsi, tapi yang di screenshot depresi di lampiran. Yang ketiga, pasien kalian itu ibu hamil kan adik-adik? Kalian di kasus itu jelas nggak kalau saya bilang ibunya hamil? Jelas nggak di kasusnya? Ada Mas nggak? Ibu. Jelas ya. Bagaimana bisa di lampiran kalian masukin artikelnya itu adalah kasus pada bapak-bapak yang sudah menikah. Bapak-bapak hamil adik-adik. Ada bapak-bapak hamil. Nggak ada kan? Nggak ada bapak-bapak hamil. Itu ya. Nah, jadi tolong eh lain kali gitu ya. Kalian nggak ada farmakoterapi lagi kan ya? Terakhir ya ini ya. Nah, lain kali pilih artikelnya yang menggambarkan kasus kalian gitu ya. Saya bingung antara mau ketawa atau mau sedih nih adik-adik. Kemudian sepele sih dek. Kalian kan sudah semester akhir ya. Semester ya lumayan angkatan tua. Nama saya itu kalian masih nggak tahu ya? Sampai banyak banget yang salah. Nama saya itu Frisilia, nggak pakai S. Kalian mau potongin saya kambing, kita ganti nama baru. Ya, oke. Itu mukadimahnya ya, itu pembukaannya. Oke, yang pertama kita mau bahas terkait praktikum hari kemarin itu terkait kasus depresi dan epilepsi. Sebelum saya mulai, adik-adik sulit nggak mengerjakannya? Ada kesulitan nggak waktu mengerjakan kasusnya?
Nggak ada ya? Nggak sulit berarti ya? Berarti emang kalian yang lalai nih, asal jawab berarti. Bukan karena kalian nggak mampu. Berarti emang asal-asalan ya ngerjain praktikum hari kemarin. Izin Ibu, eh, yang sulit itu bagian membaca EKG-nya itu Ibu. Hmm, saya ada suruh kalian baca EKG kah? Sudah jelaskan hasil diagnosanya? Apa hasil diagnosanya? Pasien itu sebelum hasil EKG, diagnosanya apa? Diagnosanya apa adik-adik pasiennya? Apa? Reka apa tadi? Diagnosanya apa? Ya. Diagnosanya epilepsi Ibu. Epilepsi. Epilepsi. Epilepsi? Jenis? Epilepsi yang mana? Mohon maaf Ibu tidak terdengar di sini hujan deras Ibu. Hmm. Yang lain, jadinya epilepsi apa? Kalau kalian pasif asli sudah nilai kalian menangis lah kalian sudah deh. 40 Izin kayak. menjawab, Ibu. Ya, epilepsi apa? Untuk diagnosisnya itu adalah pasien epilepsi serangan umum tipe tonik-klonik, Ibu. Generalized epilepsy tonic-clonic gitu ya. Ya, it's okay. Mungkin saya yang kurang ngasih arahan gitu ya. Kayak saya minta maaf untuk itu. Kemudian, pasien kalian itu kan pertama sudah jelas ya diagnosanya epilepsi. Ada nggak penyertanya gejala yang dialami pasien? Pokoknya yang saya tambah nilainya yang jawab aja, terserah lah kalian adik-adik. Mau dengar, mau pasif, terserah kalian. Ada nggak penyakit penyertanya pasien atau gejala yang lagi dia alami? Ada Ibu. Apa? Gejala apa dia? Menderita apa? Dia sering merasakan putus asa, sedih, tidak berdaya, terus menangis tanpa alasan, sulit tidur, sehingga mengakibatkan selalu merasa lelah, Ibu. Ya, oke. Sekarang itu gambaran pasien mengalami apa? Depresi, Ibu. Depresi. Di kasusnya itu juga sudah jelas ya, depresi dan epilepsi. Betul kan? Ya. Apa epilepsi dan depresi gitu? Di kasus kalian yang praktikum rokoterapi 2 depresi dan epilepsi. Depresi sama ansietas sama nggak adik-adik? Beda Ibu. Beda ya. Nah, kalau beda, ada tadi kelompok yang kemarin saya periksa yang dia tandain anxiety gitu. Pasien kalian tuh sudah jelas-jelas depresi, bukan ansietas gitu. Segitu asal-asalannya gitu kalian ngerjakan. Kemudian adik-adik, saya nggak tahu kalian kok bisa mau diskusi laporannya nggak diambil? Hmm? Are you lost of my mind, guys? Bagaimana ceritanya? Kalian mau diskusi, tapi kalian nggak ambil laporan kalian? Jago nih kalian nih. Hebat. Laporannya nggak diambil. Mentang-mentang ini lagi online gitu. Kalian nggak perlu coret-coret gitu di laporan kalian. Kalian nggak perlu adu argumentasi gitu sama laporan kalian. Jadi kalau saya bilang salah ya udah salah aja gitu. Hmm? Adik-adik, anak-anak ibu yang sudah semester tua, praktikum terakhir, bagaimana ceritanya kalian bisa berpikir diskusi tapi laporan kalian nggak diambil? Kalian pernah diskusi sama saya, kita farmakoterapi 1 harus verifikasi, laporan kalian aja harus dibawa. Kenapa kalian nggak ambil laporan kalian? Hmm? Laporan nggak diambil. Kedua.
Kalian nggak mikir kapan harus ngumpulin PPT? Ada konfirmasi ke saya. Kumpulin PPT-nya di mana, Bu? Kapan, Bu? Padahal eh, di sebelum waktu kalian awal-awal praktikum, PowerPoint-nya kan dikumpul Hamin satu diskusi ya, ya kan? Pun kalau misalnya alasan kalian dosen itu beda-beda, Bu. Tapi kalian sebelum praktikum sudah dikasih aturan kan? Apakah saya merubah aturan itu? Enggak kan? Berarti harusnya ngikutin aturan itu kan? Laporan kalian asal-asalan. Laporan gak diambil. PPT nggak diambil. Dikurangin nilai nggak pakai jas ketika di laboratorium. Dikurangin nilainya karena masuk ruangan saya tanpa izin. Kalian berharap nilai kalian berapa, adik-adik? Hmm? Kalian berharap nilai kalian berapa kalau kayak gini sudah kejadiannya? Nilai kalian aja yang bersihnya 60. Tambah kalian udah ambil laporan. Kalian nggak mau perbaiki laporan berarti ya? Nggak mau nilai tambahan gitu. Nggak mau nilai tambahan PPT. Yakin banget kalian laporan kalian tuh tinggi semua nilainya. Oke, itu ya. Jadi kalau kalian lihat nanti nilai kalian tiba-tiba 20 di praktikum saya, berarti kalian sudah sadar apa yang membuat nilai kalian itu jadinya cuma 20. Bahkan ada yang 10. Nah, itu ya. Kalian hafal semua jawaban di laporan kalian. Hafal nih. Laporan di lampiran kalian nih kalian hafal. Hafal isinya. Sampai kalian udah ambil laporannya. Kalian di jadwal itu tulisannya apa, Dek? Diskusi atau verifikasi atau apa? Yang dikasih harusnya 1 minggu setelah praktikum nanti akan bertemu lagi. Judulnya apa? Diskusi, verifikasi, apa, Dek? Iya, aku diskusi. Diskusi. Bisa kita diskusi, Dek. Kalau kepala kalian itu nggak ada isi di laporan kalian. Sekarang saya tanya, kalian hafal semua isi laporan kalian? Hafal ketika saya bilang di mana pendapat asesmen kalian itu di daftar pustaka yang mana? Kalimat yang mana? Hafal. Hafal adik-adik. Nggak hafal lah, nggak mungkin kalian hafal. Ibu, sebelumnya mungkin dari saya Bu, buat yang link PPT, mungkin klien saya juga Bu lupa ngasih ke Ibu, karena main langsung ACC buat diskusi Bu. Hmm. Baru kalau untuk masalah laporan itu, kami ada Jidox sih Bu, Ada apa? ada Jidox Bu, buat sebelum kami nulis di laporannya kan, kami pakai Jidox tuh Bu. Jidox. Iya Terus, Bu. terus kalau pakai Jidox, kenapa? Tahu emang salahnya di mana? Emang di Jidox kalian saya kasih catatan. Amin. Ada saya Gak, kasih catatan. gak ada Bu. Terus tahu di mana nanti salahnya? Di mana yang kalian asal taruh kalian punya lampiran tahu? Nggak tahu kan? Kok bisa-bisanya kalian itu sudah bukan praktikum pertama, laporan kalian kalian biarin. Ya sudah. Tapi apapun itu, setiap tindakan selalu ada akibat, itu kan? Jadi kalian sudah tahu, jangan lagi nanti kayak nagih pinjol ya ke saya ya, chat saya, Bu, kenapa nilai saya sekian, Bu, kenapa kehadiran saya sekian, Bu, kenapa nilai saya sekian? Kalian sudah tahu apa landasan kenapa nilai kalian dapat demikian. Besarannya tuh cuma segitu gitu nilai kalian di saya. Oke. Mulai ya. Yang pertama kita kalau untuk subjektif, objektif kan udah nilai nilai apa namanya? Nilai gratis ya karena sudah ada di soal gitu. Terlepas mungkin saya yang salah
memasukkan nilai ECG hingga itu membuang-buang waktu kalian untuk menganalisa. Padahal kan kalian kan nggak pernah belajar ECG, gitu ya. Hmm. Intinya pasien kalian itu sudah jelas mengalami epilepsi umum tipe tonic-clonic. Tuh. Kemudian ada ada gejala tambahan yang merupakan gambaran dari depresi. Sekarang yang mau saya tanya ke kalian, depresi yang dialami oleh pasien itu sudah pernah terjadi atau baru dia alami? Kalau dari kasusnya. Dari Dialami, Ibu. hmm? Baru dialami 4 minggu, Ibu. Baru dialami ya. Nah, kalau depresi itu kan ada 3 tingkatan ya, mild, moderate, severe. Dari keluhan yang dialami pasien, ada pasien sampai ingin bunuh diri, Tidak pasien ada, Ibu. tidak ada. Pasiennya ada halusinasi, delusi, ada ngalamin itu nggak? Tidak ada, Tidak Ibu. ada, Bu. Tidak ada. Berarti pasien kita tidak termasuk pada depresi yang tingkatnya besar, tingkat depresi berat hingga mengalami gejala psikotik ya. Pasiennya baru mengalami gitu ya. Berarti dia tujuannya bisa ada dua. Depresi itu bisa eh, tanpa obat atau diberikan obat gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang depresi, terus dia nggak dikasih obat, tapi dapat terapinya non farmakologi, itu nggak masalah. Itu yang harus tahu dulu. Oke. Jadi kita udah tahu ya, dia epilepsi umum, tonic-clonic, dan depresinya itu adalah depresi mild, kemungkinan mild atau moderate gitu ya. Tapi dia nggak mengalami halusinasi, nggak mengalami delusi, tidak mengalami gejala psikotik, tidak ada keinginan untuk bunuh diri. Yang mana depresinya bisa ditangani dengan non-farmakologi saja atau dengan obat gitu ya. Jadi nggak harus depresi itu always about the medicine gitu ya, nggak selamanya bahasnya tuh harus obat terus gitu. Oke, jadi kita udah tahu diagnose apa problem medik pada pasien kalian gitu. Nah, eh DRP pada kasus ini yang kalian temukan apa aja, Dek? Selain yang saya tuliskan di depan. Per masing-masing kelompok deh, perwakilan aja. DRP-nya apa? Karena kan beda-beda nih. Saya lihat di laporan yang ini ada yang cuma poin 1 aja, ada yang cuma 1 DRP, terus ada juga kelompok yang 2 DRP, 3 DRP. Ibu izin menjawab. Iya, itu. Kalau untuk B21, kita tuh DRP-nya ada subterapeutik Mm-mm. tuh, EPRA ya. Kemudian mm-mm, Kepra, lalu ada interaksi obat, itu Kepra berinteraksi sama amitriptilin, sama pemilihan obat tidak tepatnya sama apa amitriptilin, Bu. pemilihan tidak tepatnya amitriptilin saja, gitu ya. Oke. B21 oke. Yang lain, kelompok yang lain, Izin menjawab Ibu. Ibu menjawab, Bu. ya, berebutan satu-satu. Yang mana dulu? Ya, diam-diam mana habis itu. A11 Ibu. Ya, oke, satu-satu. Oh, A11 kemarin DRP-nya dosis kurang Ibu yang Blackmores Bu. Mm-mm. Kemudian kalau pembelian obat tidak tepatnya itu Kepra Bu sama amitriptylinnya Ibu. Ulang, Jack. Ulang, Jack. Kalau Kami sebentar apa? Ibu. Ami amiti aduh
amiti amitriptilin Ibu. Ulang, Amitriptilin. ulang. Oh, dari awal ya Bu. Dosis Ah, kurang dari Bu. obat tadi Eh, apa? Bukan, bukan. Obat apa tadi kamu sebut? amitriptilin Bu. Ulang. Kok bisa kamu nggak bisa nyebutnya? Tulisannya gitu Bu. Hah? Misalnya kayak gitu. Amitriptilin kan Bu. Yang lain? Amitriptilin, Bu. Iya. Ulang, Jack. Apa, Jaki? Amit amitriptilin Bu. Oh, Ja. Ulang, Ja. Amitriptilin. Hmm. Apa, Jaki? Amitripit Di laptop ini ada loh. amitriptilin Bu. Iya, ya ampun, Jaki. Ada di layarmu. Ya, lanjut. Jadi pemilihan obat tidak tepatnya ada Dua Ibu. apa aja? eh Kepra sama amit. Aduh ya Allah. Amitriptilin Ibu. Oke. Kelas apa itu tadi? Kelompok apa? A11 Ibu. Lanjut. Izin jawab Ibu. Ya, Untuk kelas B11 mirip dengan kelas B2 Ibu. B11, Ada B12 eh, sama jawabannya. ya Bu, yang dosis subterapeutik, interaksi obat kepra, dan pemilihan obat tidak tepat amitriptilin. Jadi apa? Subterapeutiknya yang mana? Kalau subterapeutiknya kepra 500 mg, terus ada interaksi kepra dengan amitriptilin, dan ada pemilihan obat tidak tepat amitriptilin. Yang pilihan tidak tepatnya yang mana? Amitriptilin Bu. Amitriptilin aja. Iya Bu. Hmm. Yang lain? Kelompok yang lain? Ibu izin menjawab, Ibu. Hmm. Eh, saya dari kelompok A12 untuk asesmennya itu ada interaksi obat yang amitriptilin dan levetiracetam. Terus tuh ada pemilihan tidak tepatnya itu ada dua, amitriptilin sama keparanya. Jadi ada pemilihan obat tidak tepat. Habis itu apa tadi? Sama interaksi obat, Ibu. Yang Dua kepra aja. sama Oke. Lanjut. Izin menjawab, Ibu. Hmm. Dari A22, jadi kami DRP-nya cuma pemilihan obat tidak tepat, yaitu amitriptilin. Udah. Oke. Udah habis? Ibu, 2.1 Ibu. Mm-mm. Kalau kelompok kami sama juga cuma DRP-nya cuma pemilihan obat tidak tepat penggunaan amitriptilin. Ya, oke. Jadi cuma penggunaan obat tidak tepat amitriptilin ya. Oke. Ibu, mohon maaf, Mm-mm. PPT-nya nggak gerak. Iya, emang belum saya gerakin. Nih, saya buka lagi deh. Mm-mm. Oke. Amitriptilin. Sekarang kelihatan? Sorry Kelihatan Ibu. Ibu. Oke. Pertama, kan ada yang bahas dosis ya. Untuk dosis Blackmores. Ya, saya nggak tahu, saya mungkin di kelasmu itu saya nggak sempat sampaikan ya. Karena ada kelas yang saya sampaikan itu untuk Blackmores-nya nggak perlu dianalisis. Karena kalian cukup fokus ke obat epilepsi dan depresinya. Jadi kita kesampingkan dulu itu. Gitu ya. Tapi nanti tetap akan saya nilai. Kalau emang benar jawabannya dapat nilai, kalau salah ya udah saya biarin. Kemudian ada yang bahas terkait dosisnya siapa tadi ya? Dosisnya Kepra ya?
Iya, Ibu. Heeh. Buka di ini nggak? Buka di mana namanya? Di Piro nggak? Dosisnya levetiracetam. Kepra tuh isinya levetiracetam ya, Dede. Mana tadi kelompok yang dia apa namanya? Subterapeutik, underdose, underdose maksud saya. Siapa tadi kelompoknya? B2, Bu. B21. Mm-mm. Udah buka di Piro deh, dosisnya levetiracetam berapa? Atau kalau kalian punya BNF, nggak buka BNF nggak? Oke, ada nggak dek? Udah baca belum? Kalian tadi jadinya underdose atau overdose? Underdose, Bu. Underdose. Oke. Udah baca belum? Kalian ngomong dia underdose harusnya berapa? Kelas berapa tadi? B21 ya? Eh, ya B21. Hmm? Ya, adek. Akibat mengambil laporan nih. Gak lihat sama kerjanya. Levetiracetam tuh obat apa? Kepra tuh obat apa, Dede? Untuk apa? Ya, kalau kalian pasif, kita udahin aja. Kan ini namanya diskusi ya. Kan saya ngajar kalian. Izin Bu untuk epilepsinya Bu. Untuk epilepsi sekarang, berapa dosis levetiracetam untuk epilepsi? Kan kalian mau kaitkan ke perubahan profil farmakokinetik. Izin Ibu, inisial dosnya 1 gram Di mana bacanya? di Piro Bu, 2023. Di Piro, saya cekkan. Karena saya nggak lihat kalian. Nih, kelompok B21 ya. Saya nggak baca tuh di lampirannya. Mana dia? Nah ya. B21 kan? Kelompok B21 kan? Oke, nggak ada. Oza di Piro tertulisnya seperti apa? Untuk di Piro itu saya bacanya tertulis inisial daily dose itu 1 gram. Divided dose? Bukan Ibu, tulisannya 1000 miligram per hari Per untuk inisial daily dose-nya. daily dose? Ya udah, sekarang coba Oza yang share screen. Biar saya yang lihat. Karena saya nggak baca di laporan kalian itu.
Baik Ibu izin share. Mm-mm. Tapi untuk sumber dari kelompok saya bukan dari Dipiro, Bu. Terus dari mana? Eh, untuk dari memes ini Iya, dia bisa bukakan, bukakan saya sebentar. Itu sisanya apa? Hmm, apa tulisanmu yang itu? Melanjutkan levetiracetam. Baca, Oza, apa kamu tulis? ya Ibu. Untuk dewasa lebih dari 16 tahun, dosis awal diberikan 500 miligram 2 kali sehari dan dapat ditingkatkan hingga 1.500 miligram 2 kali sehari. Di kasusmu, pasiennya dapat berapa miligram? Dengan frekuensi berapa kali? 500 miligram 2 kali sehari, Bu. Bisa apa enggak jadinya? Tidak Overdose bisa, atau Bu. underdose? Eh, dosisnya sudah sesuai, Bu. Untuk di kelompok kami memang asesmennya tidak subterapi, Bu. Nah, saya nanya yang subterapeutik tadi, yang milih subterapeutik. Oh ya, Oh, maaf, Ibu. ya, enggak apa-apa, tutup sudah kerjaannya. Hei, mana kelompok yang ngomong DRP tadi? Izin jawab, Ibu. Hmm, Saya ingin meralat untuk kelompok saya, ternyata indikasi DRP-nya bukan dosis rendah, melainkan dosis tinggi. Dosis ya, tinggi untuk tinggi. amitriptyline 25 miligram 3 kali 1. Harusnya dia berapa? Kalau amitriptyline yang saya temukan di Dipiro itu 25 miligram itu per hari. Theodora, kamu kelompok apa? D11, Ibu. B1. Apa tadi? Dosisnya tinggi. Tadi yang jawab Kepra siapa? Oh, ini mau amitriptilin. Oke. Harusnya amitriptilin berapa, Jen? Amitriptyline mestinya 25 miligram per hari, Ibu. Coba kamu buka di Dipiromu. Untuk di sini amitriptyline dosis awalnya atau initial dosisnya itu 25 miligram, Ibu. Untuk pasien kan belum ada indikasi depresi sebelumnya. Jadi dianjurkan untuk mulai dengan 25 miligram dulu sebelum ditingkatkan, Ibu. Ada bentar. Amitriptilin itu 25 miligram per hari. Usual dose-nya 100 sampai 200. Enggak usah di highlight, Jen. Saya baca aja. Single day dose at bedtime driver divided dosis, daily dose at bedtime or divided dosis. Therapeutic serum 80 sampai 200 miligram parent medication plus metabolite. Nah, sekarang dari yang kamu baca, amitriptilin boleh dimulai pada dosis berapa aja? Dengan frekuensi berapa kali, Jen? Dari yang kamu baca secara menyeluruh? Izin jawab, Ibu. 25 miligram per hari, Ibu. Dok, jangan baca yang initial dose-nya. Initial dose-nya, baca frekuensinya. Kan kamu bikin dia dosisnya rendah atau enggak? Hmm? Jadinya berapa? 25 berapa kali sehari?
Berapa? Theodora, dia 25 per hari, betul. Berapa kali sehari? Kalau di sini sih bisa 25 miligram satu kali sehari atau 25 miligram dibagi menjadi beberapa kali, Ibu. Iya kah? Hmm, Divided dosis itu artinya apa? Dosis terbagi dari yang mana? Dari Dari 25 25. kah? Atau dari usual dosage range? Divided dose-nya itu 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Lengkap nggak di situ? Divided dose itu artinya apa? Dosis terbagi ya? Jen ya? Iya, Bu. Nah, sekarang saya tanya, dia dosis terbagi berapa itu, Jen? Dari yang kalian ambil? 3, Ibu. Ya, Eh, 8 atau 3? Di situ ada dibilang divided dose 3 times atau divided dose 2 times. Ada nggak, Jen? tidak sih, Ibu. Nggak ada ya? Berarti bisa nggak dijadikan landasan? Belum bisa, Ibu. Ya, karena informasinya nggak jelas kan? Bukan nggak jelas, informasinya udah jelas tapi nggak lengkap. Nah, ketika saya tanya divided dose-nya berapa, kamu nggak bisa nemukan dia mau 2, 3, 4, atau 5. Benar nggak? Iya, Ibu. Oke, sekarang ada yang punya BNF? Jen punya BNF? British Tidak, Ibu. Nationarium ada nggak? Ada adik-adik yang Tidak, punya? Ibu. Ya, oke. Ada yang punya BNF, teman-teman? Adik-adik? Dari sekian banyak mahasiswa nggak ada yang punya BNF? Iya, coba di-share. Dita. Langsung cari ya amitriptilin itu kalau nggak salah. Berapa ya? 28-an kah? Coba aja cari nanti, Ctrl F. Langsung kontrol. Hmm, ini amitriptilin. Oke. Oke. Di nomor 2 jangan naikin lagi, naikin lagi. Yang ada kotaknya tadi ya, oke. Sudah. Berapa dosisnya pada adult? Adult. Ya, berapa itu Dita? Dosisnya? Kemudian selanjutnya bahasa bahasa selanjutnya. Hmm, Oke, itu ya. Berarti dia butuhnya 50 miligram dalam dosis terbagi 2. Artinya sehari kalau mau pakai berarti sehari dia dapat 50 miligram tapi terbagi 2 kali. Jadi sekali minum dia 25 miligram per 12 jam. Gitu ya. Paham ya? Berarti udah jelas ya, dia butuhnya karena dia depresinya tadi balik lagi, baru atau enggak? Baru, pasiennya baru. Nggak mungkin kan kalian langsung kasih tinggi karena pasiennya juga nggak depresi berat. Maka butuhnya amitriptilin itu 25 miligram kali 2. Ya kan? Sekarang di kasusnya berapa kali sehari? Adik-adik? Di kasus 3 kali, Ibu. Nah, di kasusnya 3 kali. Berarti ada DRP nggak? Ada, ya, DRP-nya ada. Tapi bagaimana saya mengkonfirmasi benar atau enggak jawaban kalian? Ya kita diskusi kayak gini, gitu ya. Karena kalau misalnya tadi saya bikin 2 kali sehari,
terus Jen berpatokan tadi dia cuma boleh dapat sehari 25 miligram, pasti Jen juga akan mengambil itu jadi overdose. Karena mikirnya tadi, ya udah sehari cuma mau dapat 25 miligram gitu ya. Jadi sudah ada DRP yang pertama ya, Dedek, yaitu overdose untuk amitriptilin. Oke, Dita terima kasih, boleh ditutup. Kemudian tadi ada yang bermasalah juga dosis levetiracetamnya. Ada kelompok yang dapat DRP itu? Nggak ada? Berarti kalau nggak ada, nanti di jawabannya ada, saya kasih salah ya. Saya udah nanya, kalian nggak jawab. Oke, yang pertama, interaksi obat. Hampir sebagian besar kelompok praktikum itu menemukan interaksi obat amitriptilin dengan levetiracetam, gitu ya. Mungkin tantangan sebenarnya saya juga baru sadari ya. Ternyata kasus untuk kali ini kalian benar-benar harus sangat super duper menganalisis gitu. Oke, sekarang yang mau saya tegaskan, adik-adik tuh saya lihat di laporannya rata-rata pakainya drugs.com. Berulang kali saya sudah sampaikan, Dek, diskusi ilmiah itu jangan pakai drugs.com. Kalian boleh pakai drugs.com tapi hanya sebagai pembuka. Artinya nanti kalian harus menemukan artikel atau artikel ilmiah terkait atau yang memperkuat hasil yang ada di drugs.com, bukan mempersulit kalian. Kalian itu tugasnya untuk menganalisis. Kalau kalian nanti di rumah sakit mungkin pakai drugs.com, dokter tanya ya udah pakai drugs.com, tapi ada hal-hal tertentu yang memang harus kalian analisis. Tuh. Jadi yang dapatnya yang masukin drugs.com maka akan saya salahkan gitu. Oke ya. Memang benar di drugs.com itu ada interaksi antara amitriptilin dan levetiracetam. Ada juga beberapa kelompok yang tidak memasukkan levetiracetam dan amitriptilin sebagai interaksi obat. Gitu ya. Kemungkinan tidak baca pembukaan yang ada di drugs.com. Salah nggak, Bu? Mungkin kita akan ambil dari dua POV ya. Ketika kita mau mengatakan dia ada interaksi obat atau tidak ada interaksi obat, maka kan kita butuh artikel yang untuk mendukung atau mensupport atas pernyataan kalian di laporan. Nah, kalau kemungkinan yang tidak mengambil levetiracetam dan amitriptilin sebagai interaksi obat mungkin karena tidak menemukan artikel ilmiah yang menyatakan levetiracetam dan amitriptilin itu ada interaksi. Karena memang site of journal untuk terkait kasus klinis amitriptilin dan levetiracetam itu tidak atau belum terdokumentasi di dalam artikel ilmiah gitu. Makanya kalau saya lihat, saya nggak tahu ada satu kelompok yang belum saya cek secara detail. Mana kelompok yang tidak ada yang memasukkan interaksi obat? Kan nggak ada. Oke. Mana kelompok yang memasukkan interaksi obat? Nggak ada. Berarti nggak ada. Bu, Ada Ibu. izin menjawab Bu, kami Bu. Oke, Kelompok A, kelompok A. kelompok A12 Ibu memasukkan interaksi obat. Betul, saya baca itu. Nah, gimana ceritanya dia bisa jadi interaksi obat? Coba di-share. Kita lihat bersama.
Mana yang interaksi obat? Izin Bu, B21 juga memasukkan interaksi obat Bu. Tapi referensinya kita dari drugs.com Bu. Yang lain? Drugs.com kan berarti yang dari saya tadi ya, sama. Tapi kan itu cuma boleh sebagai pembuka. Mana nih kelompok satu dua? Coba satu dua. Nggak ada? Oke, lanjut. Saya coba. Izin menjawab, Ibu. Kami juga yang A12 dapatnya dari drugs.com juga, Ibu, sebelumnya. Drugs.com, tapi yang di lampiran kalian bukan itu. Enggak loh, bukan itu yang kalian tampilkan di sini. Oke, lanjut aja. Oke ya, jadi amitriptilin dan levetiracetam itu memang secara artikel ilmiah itu untuk laporan angka kejadian belum ada gitu. Namun dilihat dari dua sudut, sudut farmakokinetik dan sudut farmakodinamik. Nah, kalau berdasarkan penelitian di tahun 2023, jadi ada dengan judul Pharmacokinetic Interaction Between Anti-Seizure and Psychiatric Medication gitu ya. Seperti kita tahu bahwa mitriptilin adalah obat-obat untuk neuropsikiatri gitu dan levetiracetam adalah obat untuk anti-seizure atau anti-epilepsi. Nah, kalian bisa lihat gitu ya, secara profil farmakokinetik dia akan bertemu dengan yang namanya sitokrom P3A4. Kalau ada mahasiswa yang kemarin ngambil mata kuliah interaksi dan efek samping obat, mungkin bisa dapat gambaran kenapa sih ada interaksi obat, karena levetiracetam dan amitriptilin itu bekerja pada satu sitokrom yang sama, yaitu sitokrom 3A4. Nih sitokrom 3A4 yang mana dia akan menginduksi gitu ya, akan menginduksi amitriptilin. Artinya apa? Artinya ketika ada proses metabolisme di dalam obat, kemudian ada obat lain yang akan menginduksi, jadi dia akan mempercepat metabolisme obat A. Obat A itu adalah amitriptilin yang pada akhirnya ketika dia dirubah secepat mungkin untuk menjadi tidak aktif atau dia menjadi polar untuk segera dikeluarkan, maka efeknya tidak optimal dari amitriptilin. Jadi efek terapeutiknya akan menurun gitu. Gitu, tapi namun prosesnya itu sangat minim. Jadi dia di kepalainya sitokrom besar itu kan CYP 450 gitu ya. Tapi dia masih sedikit saja bersinggungan pada CYP 450. Makanya saya bilang minim karena dia hanya bertemu pada CYP 34 secara tidak langsung. Kemudian apa yang menjadi perhatian mengapa levetiracetam dan amitriptilin itu terjadi interaksi obat gitu? Karena secara profil farmakodinamik dia ada eh, efek aditif yang potensial untuk terjadi interaksi obat. Yang mana saya sudah baca di pernyataan kalian yang memasukkan yang memasukkan ada DRP interaksi obat. Kalian sudah benar karena dia dapat memperparah atau memperburuk kondisi eh, pusingnya, kantuknya, tremornya, eh, kepalanya berkunang-kunang, itu sudah benar. Makanya kenapa saya bilang, Dek, lampiran jangan diasal-asalkan, karena itu yang akan menilai benar atau tidak. Walaupun kalian mengerjakan interaksi, oh iya ada interaksi obat nih, levetiracetam dan amitriptilin. Tapi ternyata pas saya cek
lampirannya yang sebagai landasan itu salah, maka nilainya akan tetap salah. Tuh, ya. Jadi kita balik lagi. Nah, dia terjadi potensi aditif yang mana dua-duanya sama-sama bekerja pada CNS, yang mana dia akan memberikan efek CNS yang sama-sama meningkatkan kadar sedatif atau efek sedatif, yang mana dia melalui beberapa jalur, entah amitriptilin melalui muskarinik, melalui H1 histamin reseptor, levetiracetam dari SV2, dua-duanya itu dapat menekan atau merelaksasi neuron yang mengakibatkan timbulnya efek sedasi. Artinya resiko interaksi farmakodinamik itu melalui atau tergambarkan sedasi yang berlebihan, kemudian fungsi pusing, fungsi kognitifnya terganggu, atau bahkan bisa meningkatkan resiko kejang. Itu. Oke. Seperti yang kalian tahu bahwa pada pasien kejang itu terjadi disregulasi GABA dan juga glutamat gitu ya. Kalau levetiracetamnya terlalu berlebihan menghambat GABA, maka glutamatnya akan secara berlebihan juga akan meningkatkan potensial aksi gitu ya. Jadi reaksi untuk interaksi obat yang tidak memasukkan dia sebagai interaksi obat karena tidak menemukan jurnal pendukung, tapi jurnal pendukung, maka harusnya ditelaah lagi gitu ya. Karena walaupun memang catatan untuk angka kejadian ada kejadian interaksi obat ini tidak ada ditemukan gitu ya. Jadi penilaiannya melalui analisis profil farmakokinetik dan profil farmakodinamik gitu. Lalu apa yang mau saya tekankan adalah kalian nih nanti kan ganti nih, misalkan ada yang mengganti. Ya udah nih karena dia ada interaksi obat, levetiracetamnya amitriptilinnya diganti. Contoh saja, misalkan ada yang ganti lamotrigin sama sertralin misalkan. Oh ya udah ganti aja lamotrigin sama sertralin. Ketika kalian cek di drugs.com, itu akan terjadi interaksi obat juga. Gitu. Makanya eh, tulisannya kalau kalian lihat di drugs.com-nya, may increase side effect. Artinya dia kemungkinan bisa meningkatkan side effect-nya melalui profil farmakokinetik dan profil farmakodinamiknya. Tuh ya. Kemudian, kenapa saya jadi lamute gini tiba-tiba? Oh, oke. Jadi oleh karena itu levetiracetam dan amitriptilin merupakan bentuk gambaran DRP yang interaksi obat. Nah, ini salah kopas. Kedua, pemilihan obat tidak tepat yaitu amitriptilin dan levetiracetam. Saya rasa ini yang terlalu sulit dari kalian untuk menganalisanya, gitu ya. Karena pasien itu tidak hanya epilepsi, tidak hanya depresi, ternyata kasusnya saya buatkan pasiennya itu dengan pregnancy, gitu. Oke, pertama kita bahas dulu terkait antidepresan. Antidepresan yang diperoleh sama pasien itu adalah amitriptilin, adik-adik. Amitriptilin itu obat kelas apa untuk pregnancy? Pregnancy itu kan ada beberapa kelas ya, ada yang C, ada yang B. Kalau amitriptilin itu dia kelas yang mana untuk pregnancy, adik-adik? Karena dari kalian kan ada yang masukin tuh amitriptilin termasuk kelas C untuk pregnancy, gitu. Bener nggak? Ada nggak yang masukin itu? Saya ada baca. Mana kelompok yang mengatakan amitriptilin termasuk kelas C? Nggak ada. Izin menjawab, Bu. Kelompok B22. Kalian kelas C. Terus kalian pilih obatnya apa? Gantinya? Sertralin juga, Bu. Dan sertralin itu juga kelas C. Iya, kelas C ya. Jadi obat antidepresan itu semuanya rata-rata kelas C. Ada yang D gitu. Itu ya. Jadi
nggak apa-apa, itu juga tetap jadi concern untuk menganalisis gitu. Karena kalau misalkan tidak ada obat kelas A ya mau nggak mau kelas C juga akan tetap dipilih. Itu ya, itu yang mau saya tekankan. Oke, jadi pada pasien depresi dengan adanya hmm, kehamilan gitu, apakah dia membutuhkan dia jadinya diberikan terapi apa ya, non farmakologi atau farmakologi? Kalau kita melihat beberapa pedoman itu akan menyatakan pada pasien first line, pada pasien yang baru merasakan depresi, kemudian dia juga trimester pertama, maka first line terapinya adalah non farmakologi sebenarnya adik-adik. Saya bilang orang depresi itu nggak harus langsung diberikan antidepresan gitu. Dia bisa kok dimulai dengan antidepresi. Namun ada beberapa kondisi yang berbentuk meta-analisis gitu ya. Jadi beberapa studi yang saya baca itu pada pasien-pasien yang depresi, during pregnancy gitu ya, lagi hamil gitu, maka akan lebih baik gitu ya. Gambarannya akan lebih baik bayi-bayi yang lahir dengan ibu depresi mengkonsumsi antidepresan dengan bayi yang ibunya tidak mengkonsumsi antidepresan padahal lagi mengalami depresi gitu ya. Jadi pertimbangannya adalah kebanyakan studi literatur berbentuk meta-analisis menyatakan akan lebih baik pada ibu hamil itu diberikan antidepresan. Nah, lalu kenapa ada pernyataan yang saya sebutkan, ibu kan tadi sampaikan boleh non farmakologi. Itu juga akan jadi pertimbangan adik-adik. Ketika kalian di lapangan kerja, terus ada kejadian ini, lalu dokter psikiatriknya menyatakan tidak perlu pengobatan, itu pun tidak masalah. Gitu. Kecuali kalian tetap bersikeras ingin menyatakan jangan dok, pasien depresi dengan ibu hamil harus diberikan antidepresan. Ya udah kalian lampirkan seperti yang saya jelaskan ke kalian, gitu ya. Jadi tidak ada salahnya pasien itu tidak dapat terapi antidepresi. Namun kalau dari saya, sudut pandang dari studi literatur itu menyatakan akan lebih baik kalau pasiennya dapat antidepresan. Itu ya, itu dulu. Artinya landasan, oh pasien ini akan dapat antidepresan. Tapi kalau meanwhile kalian nanti di laporannya menuliskan tidak perlu terapi depresi, pun akan saya benarkan. Gitu. Oke, yang perlu kita bahas adalah pasien ini mengalami depresi, kemudian mengalami penyakit penyerta ya Dede. Apa penyakit penyertanya? Dia depresi, dia hamil, apalagi satu kondisi klinis yang harus diperhatikan dari pasien. Epilepsi. Epilepsi. Betul, keren, pasiennya epilepsi. So, ketika kalian menemukan source, paling tidak kalian itu harus mendapatkan gambaran yang mendekati kondisi dari pasiennya. Kebanyakan yang saya dapatkan di kalian itu pasiennya depresi dengan kehamilan gitu. Padahal ada kondisi lain yang harus dilihat, yaitu pasiennya mengalami epilepsi. Makanya saya bilang kenapa ternyata kasus ini sesulit itu gitu. Ya oke, sekarang pasiennya itu dia mengalami kehamilan. Jadi PWE itu adalah patient with epilepsy. Jadi dia dalam kehamilan mengalami epilepsi dan juga depresi. Artinya dari amitriptilin tadi ini benar nggak ya obatnya dibelikan gitu. Kita udah tahu pasiennya akan dapat akan dapat obat antidepresan. Pertanyaan selanjutnya adalah yang harus dipikirkan dalam kerangka berpikir, antidepresan ini banyak. Ada golongan SSRI, ada golongan SNRI, ada TCA, ada MAOI, ada N5-HT modulator, dan sebagainya. Gitu. Ada golongan benzodiazepin gitu ya. Lalu yang mana dia harus dipilih? Kita udah dapat nih kepalanya antidepresan. Sekarang kita mau menentukan antidepresan yang mana. Sebelum ke obatnya kita pilih dulu golongannya. Gitu. Nah, pada artikel ilmiah yang saya jabarkan di depan gitu ya. Pada pasien dengan kehamilan dan epilepsi yang disertai depresi, maka kalau memang antidepresan, tadi saya memilihnya pasiennya harus ada antidepresan.
Berarti dia butuh antidepresan. Even antidepresan is needed, maka golongan SSRI atau SNRI yang akan menjadi first choice treatment-nya. Jadi pada populasi ibu hamil epilepsi dengan depresi, maka obatnya, golongan obat yang dipilih itu ada dua, SSRI atau SNRI. Oke, kita udah dapat nih. Puncaknya yang mengepalai adalah antidepresan. Dia butuh antidepresan. Sekarang golongannya adalah SSRI atau golongan SNRI. Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara terkait teratogenik, kemudian cross placenta, karena beberapa yang saya lihat itu kan menjabarkan dia cross placenta, cross placenta. Hampir semua obat-obat antidepresan itu, sebagian besar yang digunakan obat-obat itu, dia adalah crossing placenta, Dede. Jadi dia menembus placenta. Cuma bagaimana efeknya itu tidak lebih besar dari obat-obat yang lain. Gitu ya. Jadi memang ketika orang hamil, dia butuh SSRI atau SNRI, tapi tetap harus dipantau, gitu ya. Jadi ibu hamilnya tetap harus pergi USG untuk melihat hasil perkembangan janinnya, pemeriksaan lainnya yang akan menunjang untuk kehamilan si ibunya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Berarti udah dapat nih antidepresan, golongan SSRI atau golongan SNRI. Yang mana baik keduanya, kalau kita bandingkan keduanya secara teratogenik sama-sama bisa menyebabkan risiko terjadinya teratogenik gitu. Oke. Kemudian mana yang mau saya pilih? SSRI atau SNRI? And then kalian bisa baca pada konsensus tahun 2000 maaf, pada studi 2003 yang berbentuk meta-analisis gitu ya. Jangan lupa meta-analisis itu paling tinggi. Dalam bentuk studi literatur, systematic review meta-analitik itu menyatakan yang paling sering digunakan untuk menjadi first line terapinya adalah golongan SSRI pada pasien yang mengalami pregnancy. Gitu. Oh, berarti udah dapat jawaban. Antidepresan, SSI atau SNRI, ternyata pilihannya adalah SSRI. And then, problem selanjutnya atau pertanyaan klinis selanjutnya yang harus dijawab adalah golongan SSRI itu banyak. Maka, obat SSRI mana yang harus dipilih? Lanjut. Nah, pada bentuk dari meta-analisis juga gitu ya, pada tahun 2023 juga gitu ya, menyatakan bahwa semuanya itu sebenarnya beresiko adik-adik gitu ya, beresiko untuk menembus, makanya saya bilang semuanya itu rata-rata menembus plasenta dan akan menyebabkan MCM yang ditakutkan itu adalah major congenital malformation gitu ya, artinya dia ada kecacatan. Kalian bisa lihat gitu ya, di sini pembukanya udah jelas. The use of SSRI during pregnancy has generated debate. Jadi dia tuh masih menjadi perdebatan gitu. Makanya ada saya baca di beberapa di laporannya adik-adik, ada yang membandingkan cuma sertraline dan citalopram, citalopram. Sudah baik gitu caranya. Tapi padahal di atasnya, di lampiran di atasnya, di laporan yang sama itu menyatakan yang biasa digunakan mostly frequently, gitu saya ingat, mostly frequently itu adalah citalopram, followed by sertraline dan escitalopram. Nah, sebenarnya kalau kalian udah yang kalimat pertama tadi yang citalopram most frequently followed by sertraline dan escitalopram, terus di artikel selanjutnya itu membandingkan antar tiga obat tadi, itu akan saya benarkan gitu. Cuma sayangnya di artikel di bawahnya itu malah sertraline dan escitalopram, citalopramnya dilupakan gitu. Belakangnya udah benar cuma belum maksimal. Oke, balik lagi. Jadi dia masih didebatkan. Kalau kalian baca di kalimat yang ini, fluoxetine and paroxetine in the first trimester itu dapat obat-obat selain mereka ini dapat menyebabkan increase risk dari teratogenetik. Berarti paroxetine dan fluoxetine-nya diapakan?
dimasukkan sebagai pilihan atau dieksklud sebagai pilihan? Permisi Ibu, sebelumnya mohon maaf untuk slide-nya ini belum terganti Ibu. Masih Yo, di interaksi obat. kalian dari tadi saya jelaskan? Astagfirullahaladzim. Terus dari tadi kalian nggak baca? Kalian paham yang saya jelaskan? Dek, kenapa sih kalian ini? Astaga, segitu enggannya kalian memahami kasus? Ah, saya baru ngomong. Kacau. Kita udahin aja deh, Dek, diskusinya. Terlihat kalau kalian itu tidak siap untuk melakukan diskusi. Saya udah melangkah hampir 8 slide gitu. Ya udah kalian absen aja sudah. Tidak perlu diskusi. Keterlaluan kalian ini.